Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zini Destiana dengan NPM 233510114. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Relation of Components pada pertemuan 9. Nah, berikut adalah agenda yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah components. Components adalah blok bangunan utama dalam Vue.js yang memungkinkan pengembang membagi antarmuka menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali seperti tombol, kartu, atau formulir. Setiap komponen memiliki template, logika, dan gaya sendiri sehingga memudahkan pengelolaan dan perawatan kode, terutama dalam proyek besar. Nah, berikut adalah contoh codingan dari komponen. Selanjutnya, terdapat yaitu props atau biasa disebut properties. Digunakan untuk mengirim data dari komponen induk yang biasa disebut parent ke komponen anak yang biasa disebut child. Prop memungkinkan komponen anak menjadi lebih fleksibel dan dinamis karena nilai yang diterima bisa diatur dari luar sesuai kebutuhan komponen induknya tanpa mengubah kode internal komponen anak. Nah, berikut adalah contoh dari codingan prop. Kemudian ada emits. Emits digunakan oleh komponen anak untuk mengirim event atau sinyal kembali ke komponen induk. Biasanya sebagai respons terhadap suatu interaksi seperti klik tombol atau perubahan data dengan menggunakan emit. Komponen anak tetap bersifat mandiri, namun tetap berkomunikasi secara efektif dengan induknya tanpa ketergantungan langsung. Nah, berikut adalah contoh dari codingan emits. Nah, di sini terdapat dua codingan emits yang ini merupakan codingan emits pada codingan emits anak, dan ini adalah codingan emits parent. Nah, kemudian ada slots. Slots adalah fitur yang memungkinkan komponen menerima dan menampilkan konten dari luar komponen induk, sehingga komponen dapat digunakan ulang dengan tampilan yang berbeda-beda. Slot memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyusun UI karena memungkinkan pengembang menyisipkan HTML atau komponen lain ke dalam bagian tertentu dari komponen. Nah, berikut adalah contoh dari codingan slot baik dari parent maupun anak. Nah, baiklah, langsung saja saya contohkan ke Visual Studio Code-nya. Nah, pada Visual Studio Code ini, saya mengambil studi kasus tentang daftar kasus polisi tahun 2025. Ini memungkinkan pengguna untuk mengklik bahwa kasus itu sudah selesai atau sudah ditutup atau masih dalam penyelidikan. Nah, pada Visual Studio Code ini terlihat jelas bahwa di sini komponen induknya adalah tugas9.view, kemudian komponen anaknya adalah kasus polisi.view. Nah, di sini saya akan memulai codingannya. Nah, ini adalah codingan dari codingan induk untuk studi kasus kali ini. Kemudian kita beralih ke codingan anaknya. Seperti inilah codingan dari codingan induk untuk studi kasus kali ini.
Nah, di sini terlihat bahwa ini merupakan komponen, ini adalah data dari komponen tersebut, kemudian ini emits-nya, dan kemudian ini adalah slot. Yang terakhir adalah style-nya. Kemudian pada kasus polisi.view, di sini terdapat props. Kalau sebelumnya di sini tidak ada props, props itu hanya terdapat di komponen anak saja. Dan di sini tetap terdapat emits meskipun dia merupakan komponen anak. Kemudian di sini ada daftar kasus dan status dan tombol aksi. Kemudian di sini ada slot. Nah, baiklah, mari kita jalankan codingan tersebut melalui terminal. Nah, seperti inilah hasil dari codingan tersebut. Di sini terlihat jelas bahwa laporan kasus kepolisian tahun 2025, di sini ada perampokan bank, lokasinya di Jakarta, dan tanggalnya sekian, kemudian penipuan online, pembobolan ATM, dan kemudian di sini user dapat memilih bahwa ini sudah kasusnya, kalau sudah selesai, user dapat mengklik tanda selesai. Nah, jika kasus tersebut masih belum selesai dan sudah terlanjur tertutup, user dapat kembali mengaktifkan kasus tersebut. Jadi, tinggal diklik aktifkan kembali. Nah, seperti inilah kinerja dari codingan tersebut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.